Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan dari kelompok 11 Praktikum Penelitian Operasional 2. Pada video kali ini saya akan membahas soal tentang modul 3 dan 4, yaitu tugas mingguan SIP 1. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan metode forward pass. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari biaya transportasi yang diminimalkan. Untuk metodenya berarti kita menggunakan forward pass. Jadi kita mengerjakannya dari step pertama sampai ke step terakhir. Di sini kita terbagi menjadi 3 step. Di sini ada step pertama, kemudian ada step kedua, dan step ketiga. Untuk menjawab soal nomor 1 ini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Di sini sebelumnya saya sudah terlebih dahulu mengisi data-data yang diperlukan. Untuk yang step pertama berarti ada di sini, yaitu di mana P untuk kota asalnya P, dia akan menuju ke kota 1. Berarti untuk F1 ini itu menandakan jarak. Berarti jarak antara P ke kota 1 yaitu 15. Nah, kemudian untuk jarak P ke kota 2 yaitu sebesar 20. Nah, untuk karena di soal disuruh minimalkan, berarti kita nyari yang terkecil. Maka saya meng-highlight atau mewarnai si nilai optimum menggunakan warna biru. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, yang dimana step 2 ini dia melewati kota 1 ke kota 3. Nah, untuk yang step kedua berarti kan kota asalnya kan dari 1 menuju ke 3, berarti 20 untuk kota asalnya kan 1 ke 3 kan 20. Dan kota asalnya 1 berarti dia 15 tambah dengan 15. Nah, kemudian untuk kota yang nomor 4 berarti kan 2 ke 4 sama dengan 19. Untuk kota asalnya dia kan melewati P kedua berarti 20. Dia melewati 15. Nah, selanjutnya untuk kota 2 berarti dia kan 22. Dia pasti melewati kota dari kota 2 ke kota 3 yaitu 22. Nah, untuk kota asalnya dia yaitu sebesar 20 untuk P kedua. Kemudian untuk yang kota 4, kota asalnya kan dari 2. Dia pasti melewati 2. Berarti 19 ditambah dengan 20. Kemudian yang step terakhir yaitu step 3. Berarti dari 3 menuju si P, menuju si pedagang. Untuk kota 3 berarti dia kan 16. 16 itu ditambah dengan kota yang sebelumnya. Nah, ini itu nilai minimum dari step 2 yaitu 35. Kemudian yang kota 4 dia melewati untuk dari 4 ke P yaitu 14 ditambah dengan si kota yang sebelumnya yaitu kota 2. Kota 2 itu nilai minimumnya yaitu 16. Di sini sudah untuk solusi optimalnya berarti bahwa dari kota 3 dan kota 4 diambil nilai terkecilnya yaitu 51. 51 berarti di kota 3. Nah, berarti untuk nilai solusi optimalnya berarti untuk mencari nilai maksimum atau yang dilintasi jalur yang paling optimal berarti dari kota 1 menuju kota 3 kemudian menuju pedagang. Nah, jadi critical path-nya adalah dari P kemudian menuju 1 menuju 3 kemudian menuju si pedagangnya.
Selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2. Di sini sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ini menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, di sini terdapat aktivitas dari A sampai I, kemudian ada deskripsi pekerjaannya, kemudian ada pendahulu, dan durasi dalam hari. Di sini kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, kemudian menghitung total waktu penyelesaian proyek. Oke, kita masuk ke software RStudio-nya. Nah, di sini ketika kita sudah membuka software Studio, selanjutnya kita masuk ke membuat proyek baru, bisa aja Ctrl N, Ctrl Shift N. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sintak RStudio yang terlebih dahulu. Nanti kita tinggal copy paste aja. Oke. Untuk yang soal nomor 2 ini, yang pertama itu kita harus menginstal PageX terlebih dahulu. Sindiran. Ketika kita sudah menginstal PageX, kemudian kita akan merunning si library-nya. Nah, di sini ada definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Untuk frame aktivitas berarti di sini kita memasukkan aktivitas yang ada di soal. Mulai dari A sampai I. Oke. Selanjutnya ada durasi. Durasi ini adalah durasi antar tiap aktivitas. Untuk misalnya dari A ke B, kemudian A ke C, B ke D, C ke D, dan seterusnya. Jangan lupa kita blok, kemudian kita run. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari si dependensi yang sudah tadi kita masukkan. Kemudian kita bakal menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya. Oke. Kemudian kita bakal menghitung durasi untuk setiap jalur. Nah, di sini kita akan mengetahui jalur mana yang lintasannya terpanjang dan jalur mana lintasannya yang terpendek. Oke. Kemudian kita bakal menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Nah, di sini kita bakal mengetahui nih durasi jalur terpanjang yang paling mana. Oke. Selanjutnya kita bakal menampilkan grafik jalur kritisnya. Di sini bakal muncul grafik. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu akan menampilkan hasil dari soal ini. Oke. Jadi untuk total penyelesaian proyek itu waktu yang minimal yaitu 94 hari dengan jalur kritis proyek CVM-nya yaitu dari A, B, D, E, F, H, I. Kita bakal uji atau bandingkan dengan software FormQM-nya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah terlebih dahulu mengisi data-data yang diperlukan. Ini tuh activity time itu aktivitasnya dari soal dari huruf A sampai huruf I. Kemudian ada predecessor 1, kemudian predecessor 2. Nah, ini kenapa di sini itu karena dia ke samping, karena dia ada B, C. Oke. Setelah semua data yang sudah diperlukan kita masukkan, selanjutnya kita bisa mengklik solve. Di sini sudah terbukti bahwa
Untuk waktu minimal yang diperlukan yaitu sekitar 94 hari. Kemudian untuk soal yang nomor 3, sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PRT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Di sini terdapat tabel, ada aktivitas, kemudian ada deskripsi pekerjaan, ada pendahulu, ada optimis, kemudian ada paling mungkin atau dalam M, ada pesimis atau B. Di sini kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PRT. Kemudian yang kedua, kita bakal menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Oke, kita bakal masuk ke software FormQM. Oke, selanjutnya kita bakal menyelesaikan soal nomor 3 ini menggunakan FormQM. Nah, di mana di sini kita menggunakan yang triple time estimate. Di sini ada optimist time-nya, kemudian ada most like time, kemudian ada pessimist time-nya, kemudian ada predecessor dari yang soal kita. Ini data kita yang sudah diinput ke dalam FormQM. Setelah itu kita bisa men-solve. Nah, berarti di sini untuk nilai yang minimum itu sekitar 80,83 untuk activity time ya. Kemudian untuk standard deviation yaitu 4,59 dan variansinya yaitu 21,03. Berikut ini ada chartnya. Chart di mana menentukan nilai yang paling optimal yaitu dari A ke B, kemudian dari C, kemudian ke E, F, G, dan H. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.